Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Oke, silakan Gendis dipimpin baca doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, amin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita tadarus dulu ya. Kita tadarus surah An-Nas ayat 1 sampai terakhir. Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, jadi kemarin kan kita sudah mempelajari tentang nama-nama Allah yang indah. Kemarin ada Al-Baqi, ada Al-Qadim, ada Al-Muqtadir, sama ada As-Somad. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang zakat. Jadi kita akan mempelajari tentang apa itu zakat, macam-macam zakat, kemudian siapa aja sih yang berhak menerima zakat, sama hikmah zakat. Nah, sebelum itu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu zakat itu apa? Saya, Bu. Oke, silahkan Nisa. Zakat itu dibayar sebelum lebaran. Oke, bener banget. Jadi ada zakat yang dibayar sebelum lebaran. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu zakat. Sebelumnya, bukunya boleh dikeluarkan dulu. Oke, sekarang dibuka dulu bukunya di bab zakat. Silakan dibuka dulu bukunya. Oke, jadi sekarang Ibu akan jelaskan tentang apa sih itu zakat. Nah, zakat itu menurut bahasa artinya membersihkan. Membersihkan dari apa sih? Atau membersihkan apa? Yaitu membersihkan jiwa dan harta kita, entah itu dari sikap kikir, sifat tamak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara istilah zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nah, kemudian zakat ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama ada zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Jadi zakat fitrah itu adalah mengeluarkan zakat berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter setiap orang. Nah, zakat fitrah ini yang tadi bilang Nisa dibayar sebelum lebaran. Nah, kemudian kedua ada zakat mal. Zakat mal ini apa? Zakat mal ini bisa juga kita sebut dengan zakat harta. Jadi zakat mal ini adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nah, harta-harta yang wajib dizakati pada zakat mal ini misalnya perhiasan, emas dan perak, kemudian ada hasil pertanian, kemudian binatang ternak dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ada bawa contoh nih. Ada bawa contoh ini, beras. Beras tadi termasuk ke dalam zakat fitrah. Nah, kemudian Ibu juga bawa ini. Ini sebenarnya permen ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita anggap ini emas. Nah, kalau emas itu termasuk ke dalam zakat mal. Oke, habis ini kita akan nonton video ya. Kita nonton video tentang perhitungan zakat sama orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, ini kalau mau dicatat dulu boleh.
Nah, sekarang kita nonton video dulu ya. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, dan para budak yang memerdekakan dirinya, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video ya tentang perhitungan zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi orang-orang yang berhak menerima zakat ini disebut dengan mustahik zakat. Ada 8 golongan. Ada orang fakir, orang miskin, amil zakat, kemudian garim, kemudian hamba sahaya, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Oke, habis ini kita akan ada games, tapi sebelum games, ibu mau kita ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri, berdiri, berdiri. Kita berdiri dulu. Oke, jadi ibu jelaskan ya ice breakingnya gimana. Jadi ice breakingnya namanya main kelipatan. Jadi misalnya ibu pengen kelipatan 3. Di setiap perkalian 3 berarti kalian harus tepuk tangan. Misalnya kita mulai dari Nisa. Saya Nisa 1, Amel 2, Kia tepuk tangan. Gitu ya. Oke. Jadi kita mulai ya dari Nisa kelipatan 3. 1, 2, 3. Ya, kurang fokus. Kita ulang lagi ya. Kalau Kia dapat 3 berarti tepuk tangan ya. Oke, dari Nisa ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Oke, udah cukup explaining-nya. Oke, silahkan duduk lagi. Jadi setelah ini kita akan main games. Oke, selanjutnya kita akan main games. Jadi di sini bukunya 1 games. Nanti gua akan bagikan ke kalian beberapa kartu yang di dalamnya itu udah ada pertanyaannya. Nanti silahkan didiskusikan jawabannya dengan teman kelompok. Nanti ya satu kelompok sama Ayu, Amel satu kelompok sama Nisa ya. Oke, nanti kalian diskusikan jawabannya. Setelah itu nanti ibu akan cerita. Nah, nanti di dalam cerita tersebut ada pertanyaan yang sudah kalian jawab sesuai dengan yang sudah kalian jawab. Jadi nanti kalian angkat kartunya, siapa yang paling cepat, setelah itu bacakan jawabannya, kalau benar akan dapat poin. Oke? Bu, boleh lihat buku kah? Oke, boleh lihat buku. Jadi nanti kalian diskusi, lihat jawabannya di buku, kemudian diisikan ya. Nih, ada kartunya ada di dalam sini. Ini untuk kelompoknya Nisa, ini untuk kelompoknya Ayu. Itu. Nah, habis ini kita mulai gamenya ya. Jadi ada kelompoknya Nisa dan kelompoknya Kia. Nanti siapa yang paling cepat, kemudian jawabannya tepat, nanti akan mendapat 1 poin. Nanti poin yang paling banyak dia yang jadi pemenangnya. Oke, sekarang ibu akan cerita, kalian dengerin yang fokus. Oke? Jadi di suatu desa, anggaplah namanya ini desanya namanya Desa Sabar. Nah, kemudian di dalam desa itu kan hidup beberapa keluarga. Kemudian ada satu keluarga yang keluarga ini bernama keluarga Steven.
Keluarga Stephen ini baru pindah beberapa hari yang lalu dari Amerika. Dan ternyata mereka tertarik dengan Islam. Kemudian akhirnya mereka masuk Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah disebut semangat. Kayak gini ya, jadi kayak gini ya, harus diangkat dulu kayak Nisa. Oke, Nisa jawabannya apa? Baca sama-sama sama Amel. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah disebut mu'ad. Oke, jadi Nisa dapat 1 poin. Oke, dengerin lagi ya. Oke, jadi setelah dia masuk Islam, kemudian dia berjalan-jalan dengan orang tuanya ke kota. Nah, di kota tersebut dia melihat seseorang yang sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian orang ini ternyata adalah orang miskin. Orang miskin artinya Oke, tadi Nisa duluan ya. Oke, coba Nisa baca lagi sama Amel. Orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya adalah orang miskin. Oke, Nisa dapat 1 poin lagi. Nah, ibu lanjutin lagi ya. Jadi setelah dia bertemu dengan orang miskin tadi, dia duduk di sebelah orang miskin tadi. Kemudian mereka membicarakan tentang sejarah waktu Nabi, sejarah Nabi gitu. Nah, ketika mereka membicarakan tentang sejarah Nabi tersebut, orang miskin itu mengatakan tentang hamba sahaya. Apa yang disebut dengan hamba sahaya? Oke, ayo sama Kia sama-sama bacanya. Hamba sahaya apa? Orang yang baru dimerdekakan. Betul. Oke, jadi kelompok Kia dapat 1 poin. Di sini kita ini ya, apa namanya? Lanjut lagi. Oke, jadi setelah orang miskin dan Stephen tadi membicarakan tentang hamba sahaya, mereka bertemu dengan seseorang lagi. Nah, seseorang ini adalah ternyata orang yang sedang berjalan untuk menuntut ilmu, akan tetapi dia kehabisan bekal di tengah jalan. Nah, orang yang sedang menuntut ilmu kemudian kurang kebutuhannya disebut dengan Itu saja. Kail, coba gimana dibaca yang lengkap. Ibnu Sabil artinya Itu saja. ya, Ibnu Sabil artinya ini di bawahnya Ibnu Sabil. Seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan disebut ibnu sabil. Oke, betul. Oke, sekarang nih nilainya seperti ini. Kalau yang sama kalau yang Kia. Terus 1 lagi untuk menentukan siapa yang menang ya. Oke. Nah, akhirnya mereka bertiga itu berkumpul. Kemudian si orang miskin ini curhat sama Ibnu Sabil sama Steven. Curhat dia, gimana ya, aku ini punya hutang tapi nggak bisa bayar gitu. Nah, kemudian si Stevennya bilang, gimana kalau aku bantu aja. Oke, akhirnya Steven ngasih uang nih ke mereka. Steven ngasih uang ke mereka. Kemudian si Ibnu Sabil ini berjalan lagi, mereka pergi. Kemudian bertemu dengan seseorang yang ternyata dia adalah seorang yang sedang berjihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah. Ayo, orang yang sedang berjuang di jalan Allah disebut Garib. Ayo, Kia jawabnya Garib. Bisa jawabannya? Fisabilillah. Oke, udah cukup bisa. Jadi orang yang sedang berjalan di jalan Allah disebut dengan fisabilillah. Oke, jadi yang menang kelompoknya Nisa. Oke, nggak apa-apa. Kelompoknya Ayu sama kelompoknya sama Kia udah bagus betul. Nanti kalau kita ada games lagi kan harus lebih bersemangat lagi supaya bisa menang. Oke, nih Ibu ada hadiah untuk yang semuanya dapat hadiah, tenang aja. Oke, ini untuk kelompoknya Nisa, ini untuk kelompoknya Kia. Oke, alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah selesai main games. Kalian hebat banget semuanya. Untuk yang tidak menang tetap semangat. Nanti di game selanjutnya
kita bisa buat games yang lebih menyenangkan lagi. Oke, jadi setelah apa yang kita pelajari hari ini, pasti ada hikmahnya. Apalagi kita belajar tentang zakat, yaitu hikmah berzakat. Nah, Ibu mau tanya nih, menurut Gendis, hikmah berzakat itu apa? Membantu orang yang dalam kesulitan. Oke, benar, membantu orang yang sedang kesulitan. Sekarang Ibu mau tanya, ayo. Membersihkan jiwa dari tamak. Oke, ya benar juga membersihkan hati dan jiwa dari sifat tamak. Jadi sebenarnya hikmah berzakat itu banyak sekali. Tadi udah disebutkan beberapa. Ada juga untuk mengingatkan diri kita bahwa rezeki yang dikasih oleh Allah itu hanya titipan dari Allah. Oke. Nah sekarang Ibu ini ada beberapa soal. Kalian kerjakan dulu sebagai post test ya. Ibu kasih waktu. Ini karena cuma 7 soal. Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktu sudah habis. Ini Bu ambil lagi ya, gambar soalnya. Nih. Ambil lagi ya. Selesai. Oke. Ini akan Ibu bagi minggu depan ya. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita pelajari tentang zakat, macam-macam zakat. Macam zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal, kemudian ada orang-orang yang berhak menerima zakat yang kita sudah main games tadi ya, ada garim, hamba sahaya, ada ibnu sabil dan sebagainya. Oke, mungkin Ibu rasa cukup pelajaran hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang Gendis silahkan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita doa dulu. Berdoa selesai. Amin. Oke, oh iya, karena pelajaran kita minggu depan itu tentang sedekah dan infak, jadi jangan lupa minggu depan kalian bawa uang logam yang 500-an itu ya. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.